Halo, selamat pagi anak-anakku. Kita masuk dalam pelajaran yang ke-11 tentang aku menyayangi dan menolong teman. Nah, hari ini Pak Tus akan memberikan tutorial kira-kira ya selama 10 menit. Nah, untuk mengawali kalian bisa berdoa terlebih dahulu dan nanti setelah selesai tutorial ini, maksudnya gini, jadi kita akan lanjutkan dengan WA grup atau di Teams atau WA pribadi, nanti kita lanjutkan pelajaran seperti itu. Tapi yang jelas kalian lihat dulu tutorial ini, setelah itu kita lanjutkan pelajarannya supaya kita lebih mengerti, sama-sama mengerti gitu ya. Aku menyayangi dan menolong teman. Nah, kalian siapkan dulu buku-bukunya, ini di pause dulu, kalian siapkan, kalau sudah siap kita lanjutkan. Ya, ayatnya di dalam 1 Samuel 20 ayat 16 dan 17. Ayo kita baca 1 Samuel pasal yang ke-20 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas dari musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab Yonatan itu mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Nah, kisah ini diambil dari kisah Yonatan sama Daud. Jadi Yonatan itu adalah sahabatnya Daud, ya. Yonatan itu sahabatnya Daud. Yonatan siapa Yonatan? Yonatan adalah anaknya Raja Saul. Lah Daud itu panglima Israel. Nah, jadi kan dekat antara anak raja sama panglima. Itu dekat. Jadi sejak Yonatan dan Daud itu mengenal, mereka itu menjadi seorang sahabat, ya. Mereka itu menjadi pasangan sahabat yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebagai seorang sahabat, Yonatan melindungi Daud, Daud pun juga melindungi Yonatan. Dalam setiap peperangan mereka saling melindungi, bahkan dalam segala hal. Contohnya ini, Raja Saul, bapaknya Yonatan itu sangat benci kepada Daud, ya, kepada Daud. Nah, tetapi Yonatan mengasihi Daud. Suatu kali Raja Saul ingin membunuh Daud. Nah, Yonatan dia itu melindungi Daud. Nah, Yonatan itu melindungi Daud. Dia tidak mau kalau Daud itu dibunuh oleh ayahnya. Akhirnya Yonatan itu berupaya sedemikian rupa sehingga Daud tidak pergi ke istana, tapi Daud pergi. Nah, Saul marah kepada Yonatan. Nah, anak-anakku, apakah boleh seperti Yonatan melindungi teman, tetapi tidak taat? Ini kan seperti ini, Yonatan kan tidak mau taat sama orang tuanya, tidak setuju sama orang tuanya. Boleh enggak kira-kira? Jadi melindungi teman, tapi malah bertengkar sama orang tuanya. Boleh enggak? Nah, sebetulnya tidak boleh. Tapi dalam hal ini Yonatan pun juga menghalangi ayahnya untuk berbuat jahat. Saul ingin membunuh Daud. Padahal Daud itu orang yang diurapi Tuhan. Nah, boleh enggak Saul membunuh Daud? Tidak boleh loh. Nah, Yonatan itu menghalangi Saul, menghalangi ayahnya untuk berbuat dosa. Jadi dalam hal ini sebenarnya Yonatan tidak bertindak murka atau tidak menyalahi orang tuanya, tidak melawan orang tuanya. Justru Yonatan menolong ayahnya untuk tidak berbuat dosa. Lah anak-anakku juga demikian. Kita tidak boleh melawan orang tua. Anak-anak tidak boleh melawan orang tua. Tetapi anak-anak harus berani untuk menghalangi orang tua supaya orang tua tidak berbuat dosa. Ya, kita harus juga berani memberitahu orang tua bahwa apa yang dilakukan mungkin salah, gitu, harus berani. Tetapi kita harus tetap taat sama orang tua. Akhirnya Yonatan sama Saul mereka juga sama-sama pergi berperang. Mereka tetap akur, si Yonatan sama ayahnya tetap akur, gitu ya. Ada lagi ayatnya ini di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Nah ini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kamu menolong teman, itu adalah bentuk kasih kita kepada teman, itu kita menghargai firman Tuhan, ya. Menghargai firman Tuhan. Hukum Taurat itu
diringkas jadi dua. Yang pertama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah, seperti yang ini, ya. Hukum yang kedua itu mengasihi teman-teman kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi teman, berarti kita menjalankan perintah Tuhan. Jadi ya kamu harus mencari teman sebanyak-banyaknya. Ada istilah itu 1000 teman kurang, sangat kurang. Jadi kalau kamu punya 1000 teman, wah itu masih kurang banyak, ya. Tetapi satu musuh terlalu banyak. Loh, satu tok masa terlalu banyak? Iya, kalau satu itu musuh berarti terlalu banyak. Artinya kita tidak boleh punya musuh, tetapi kita mengasihi semua orang. Nah, ini ada lagunya. Nah, ini yang kita baca tadi. Ini ada lagunya ini. Nyanyi sama-sama ya. Pak saya akan ajarkan ini. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Nah, Pak Anies berusaha untuk menyanyi dengan baik, tapi tetap tidak baik. Kalian pasti bisa menyanyi dengan lebih merdu lagi. Tapi tidak apa-apa ya, diulangi sekali lagi ya. Diulangi lagi. Jadi kalian nyanyikan ini dengan dibantu orang tua. Bisa lihat di YouTube juga, Tuhanku bila hati kawanku, Kidung Jemaat nomor 46. 467. Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Nah ini, jadi lagu ini mengajarkan seringkali kita juga berbuat salah kepada teman. Seringkali kita memaksakan kehendak kita sendiri. Nah, kita perlu Tuhan untuk mengampuni. Kita juga perlu Tuhan mendidik kita supaya kita bisa berbuat baik kepada banyak teman-teman kita. Supaya kita juga tidak semena-mena. Tuturku itu mengatakan yang tidak semena-mena. Kita perlu hikmat Tuhan. Jadi, kenapa sih kita harus berdoa kepada Tuhan? Karena banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Atau banyak hal kita membuat kita terbatas. Nah, dengan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan hikmat pada kita. Ketika kita berbicara, ketika kita bermain, ketika kita bersendok buruk pada teman-teman. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti hati teman-teman kita. Kalau terlanjur menyakiti, kita dengan rela hati untuk minta maaf. Minta maaf itu sulit. Makanya juga perlu berdoa, perlu minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa minta maaf kepada teman-teman kita. Oke? Nah, hari ini ya ini kita cukup sekian dulu ya. Nanti kita lanjutkan melalui di pelajaran di grup di Google Teams atau di WA ya. Oke ya. Hari ini cukup sekian dan kita lanjutkan melalui media yang lain. Tuhan Yesus memberkati.